bersama gue Jocelyn sebagai host yang bakal nemenin kalian selama episode kedua kali ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang super kece abis, dar Patricia Alexandra Fadeli. Hi Pat. Thank you for being here. We're very grateful to have you here. Definitely. Jadi to start of today's episode, mungkin kita bisa mulai dari perkenalan Pat dulu, dari nama, terus latar belakang di industri kreatif dan juga kesibukannya sekarang lagi ngapain. Oke, hai teman-teman Markas ya panggilnya. Iya, Markas. Teman-teman Markas, finally seneng banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol di sini bareng sama yang legend juga sih kayaknya nih di Markas. Enggak Tapi legend. ya akhirnya bisa ketemu bareng setelah janjian sekian lama ya. Iya. Dan bisa ngobrol. Anyway, salam kenal. Gue Patricia. Biasanya sebenarnya dipanggilnya Patricia Fadli karena banyak Patricia ya kan. Iya. Kesibukan gue basically pastinya sekarang kuliah lagi semester 2, TW semester 3, jadi masuk second year. Jurusan film. And then sekarang juga previously ada ngerjain berbagai project di creative project-nya, khususnya itu di event gue fokusnya as creative director sih most of the time, atau enggak juga kadang juga as designer, basically masih bantu teman-teman. Oke, berarti sekarang banyak kerjaan project di film sama masih ngerjain desain juga ya? Yes, kalau di film sebenarnya role gue produser by the way. Oke. Dan punya PH juga kan? Dan punya PH. Namanya? Art Anchor. Art Anchor. Boleh di follow. Di Instagram apa namanya? Di Instagram art.anchor. Oke, Kita baru sip. rilis film baru soalnya. Kok nggak nyala? Iya, kok nggak nyala? Oh, udah lihat. Iya, udah lihat. Posternya baru rilis atau seluruh filmnya udah rilis? Seluruh filmnya udah rilis kemarin di tanggal 19, bisa cek YouTube. Oke, sip. YouTube-nya namanya? YouTube-nya Art Anchor juga. Oke, sip. Nanti Bisa dicek ya teman-teman sekalian. Yes. Oke. Sekarang kan berarti Pat kesibukannya di industri film, jadi mahasiswa film juga. Tapi dulu tuh sempat menekuni bidang desain grafis dong ya berarti. Betul. Karena Pat juga alumni SMK Santa Maria, ngambil DKV juga ya. Yes, previously multimedia. Oke, ya multimedia. Iya, Sekarang DKV. Gue DKV ya. Oke. Dulu pas SMK tuh menekuni apa sih sebenarnya, kayak lebih ke film kah, branding kah, graphic design in general kah, motion kah, atau apa? Kalau Oke. dulu fokusnya. Kalau angkatan gue dulu multimedia kan kita lebih diverse ya, kayak belajarnya dari DKV. Specialization angkatan gue kan ada MM1 sama MM2, itu basically kita lebih ke commercial, lebih ke branding sama ke motion most of the time. Video editing ada, cuman kayaknya angkatan gue lulusannya lebih banyak ke design motion. Oke, tapi Pat sendiri juga fokusnya berarti ke branding and motion. Yes, kalau gue lebih ke branding officially. Oke. Iya. Dulu juga sempat ngerjain banyak freelance brand gitu kan? Yes, pasti start semua dari freelance dulu Iya. kan. Terus juga awalnya gue sempet ini sih, di kelas 10 gitu ngambil di agency. Oh, jadi kerja di agency juga? Iya, kerja di agency. Jadi gue Tapi pulang bisa sekolah. ya? Bisa dong, harus. Gue pulang sekolah, itu udah ngerjain project, ujian pun ngerjain project. Atau liburan gue ngerjain project. Ya udah, paling PR-an lu nggak libur aja kadang. Tapi maksudnya bisa kalau agency itu mau rekrut anak kelas 10 kan berarti masih 16 tahun kan? 15-16 tahun. 15 that time. Sebenarnya lebih ke skill set yang bisa lu offer sih, balik oke. lagi. Terus Tapi juga mereka tetap- how you sell yourself kan jatuhnya. Oke, tapi Skill. mereka open with like 15-year-old. Open kalau memang lu bisa istilahnya Oh, pitch oke. them well. Oke, sip. Karena kayak sekarang gue magang kan, itu mereka nanyain pas tanda tangan kontrak, mereka nanyain KTP and stuff gitu. Itu nggak jadi kendala? Pas Enggak waktu itu, karena memang gue sih udah bilang kalau waktu itu kan mau nggak mau mesti reveal lah ya lu umur berapa, dan basically memang mereka open karena ngeliat skill set dan bisa oke. contribution lu sampai mana gitu. Oke, sip. Boleh spill gak agency-nya? Boleh, Apa? nanti aja ada fotonya. Oke. Gulfit waktu itu Fotonya? namanya, biar bisa masuk. Oh, oke, Gulfit. Gulfit. Oke. Oke. Waktu itu seberapa dalam ngejar graphic design? Kayak I heard you kayak bener-bener kerja keras, yang kayak bener-bener gue ngejar banget graphic design sampai yang kayak banting tulang gitu. Bener. Sedalam itu? Sedalam itu, karena kan waktu itu kayak basically jujur ya, angkatan gue masuk pas gue SMP pun itu belum terlalu trending ya SMK. Jadi waktu gue masuk tuh orang tua gue kayak agak, mami papi gue agak kaget, serius gitu, karena kan image-nya masih image zaman dulu kan beda ya. Iya. Ya pasti tahu kan. Tapi akhirnya aku lumayan coba pitch ke mereka lah, basically kayak ini industri kira-kira gini loh, dan maksudnya peluang kedepannya gini. Jadi akhirnya udah gue sign masuk dengan keadaan sebenarnya SMP gue itu tuh di Sang Timur itu memang udah diajarin desain. Jadi Adobe itu kayak temen-temen gue jago, dan anehnya gue nggak bisa ngedesain. Pas di Sang Timur? Pas di Sang Timur, kayak bener-bener. Tapi terus pursue design? Pursue design, karena awalnya gue mikirnya gue suka advertising.
Oke. Ya kan, dan pada saat itu kayak before COVID kan advertising masih oke banget. Tapi kayak aku rasa dunia yang sifatnya media digital nggak akan mati lah kalau misalnya ke depannya gitu, dengan AI pun itu yang akan bisa di-elevate gitu. Oke, itu menarik. Kita bakal bahas itu nanti pas ke belakang-belakangnya ya. Boleh. Bertahap kita bahas ya soal AI dan graphic design industry. Boleh. Tapi berarti pas SMP tuh gak bisa desain? Nggak bisa, pokoknya kayak anjir lah kalau lihat tuh dulu. Tapi gue lihat desain lo pas kelas 10 tuh bagus tuh. Nah iya kan, jadi anehnya tuh gini, sebenarnya gara-gara orang nggak percaya bahkan, tapi kayak gue tuh YouTube sampai hari ini Spotify, gue sengaja nggak mau beli premium. Karena gue suka dengerin iklannya atau nonton iklan. Oke, itu benar. Itu yang kayak jadi ngelatih gue untuk bisa lebih kreatif dulu. Sesimpel itu untuk ngasahnya. Cuman itu semenjak gue jadi anak DKV, gue jadi suka dengerin advertising juga sih. Iya, kan? Advertisement yang kayak lewat di YouTube. Kadang kan kita suka skip gitu ya. Semenjak masuk DKV tuh jadi suka nontonin aja gitu. Karena emang itu yang bener-bener ngasah lu gitu loh, tanpa lu sadarin. Benar. Terus juga dari situ gue akhirnya pas masuk SMK, jatuhnya gue punya style. Punya selera yang oke lah, maksudnya tahu market gimana. Pada saat itu belum ngerti lah sebenarnya, tapi kayak bisa tahu mana yang bagus sama enggak, mana yang bisa nge-engage, mana yang enggak. Terus akhirnya pas belajar desain, gue inget banget dulu online kan, gurunya Pak Denny. Masih nggak Pak Denny? Iya masih. Masih kan? Masih. Sekarang dia ngajar UI UX. Sekarang kita dapat UI UX BTW. Jadi kita bisa belajar Figma. Iya, enak banget. Which is very grateful karena gue sekarang apply magang dan studio gue tuh sangat pakai Figma. Figma emang oke banget. Iya. Itu sangat-sangat rekomend sih untuk lo explore. Oke. Shout out Pak Denny ya. Shout out Pak Denny. Itu legend dan sama. trionya juga nanti yang ngajar. Iya, gue jelasin. betul. Nah terus dulu intinya gue ini sih, awalnya tuh gue ada ngerjainnya agak cheating dikit sih, karena kan diajarin Adobe, terus masih di awal banget online. Sebenarnya dulu ke Photoshop, tapi kayak UKK kan istilahnya. UKK-nya itu waktu itu yang pertama banget itu udah lebih ke Illustrator. Jadi masih kagok karena gue bener-bener nggak inget gitu kayak. Akhirnya gue agak mix gitu, jadi gue ngambil kayak certain texture atau certain kayak objek itu dari Canva. Padahal waktu itu kita di angkatan gue belum familiar Canva juga. Jadi kayak baru juga lah di angkatan kita. Nah terus ya udah gue masukin beberapa aset, terus gue coba kerjain di Illustrator, dan waktu itu gue udah tertarik sama UI UX. Jadi kayak gue iseng bikin brandingannya, waktu itu projectnya tentang diri kita sendiri. Terus itu pas kelas 10 semester 1? Yes, and jasa apa yang lo offer. Terus jadi gue bikin ceritanya UI UX sama graphic design, jadi biar ada dua hal aja yang bisa gue offer, gue pikir waktu itu gitu. Dulu gue pas semester 1 kelas 10 tuh kita bikin lukisan. Iya, beda banget ya? Iya, beda banget. Kita nggak langsung masuk kecemplung ke digital, tapi kita kayak manual dulu. Justru bikin lukisan tentang wisata Indonesia gitu. I see. Kalau gue dulu ada, tapi namanya gambar analog. Kayaknya udah beda deh sekarang. Itu sama. Kita nggak dapat itu kayaknya. Bu Mimi dulu. Kita nggak dapat itu kayaknya. Iya, jadi basic gambarnya ada, cuman kayak agak nggak sekenceng di cafe. Karena kan multimedia lebih wide gitu. I see. Leverage-nya lebih jauh gitu, lebih banyak. Jadi coding dapat masih? Enggak. Ya, kalau kita coding dulu sama Bu R, shout out buat Bu R. Bu R bisa coding? Bu R jago coding lah, dulu kita udah meledup semua ujian dikasih coding. Wah, ini kayak gak kenal apa-apa di DKV sumpah. Bu R bisa coding? Bu R jago coding banget. Terus ditambah dulu kita ekskulnya semua coding juga, jadi kayak pelajaran ada coding, ekskulnya coding. Ya meledak aja sih dikit. Tapi seru, maksudnya kalau memang... Berarti sekarang lo bisa coding dong? Udah lupa lah. Dan udah ketinggalan, kayak kan gue dulu sampai Python ya gue ambil ya. Iya. Dan sekarang Python tuh udah keganti semua, Bootstrap segala kan juga udah banyak gitu. Menarik. Kita sekarang gak dapet coding. Beda ya? Iya, beda. Lebih ke gambar kayaknya lu. Iya benar, ini kayak banyak di drill. DKV banget sih. Yes. Mungkin karena pergantian jurusan itu juga dari multimedia ke DKV. Tapi jadi bekal. Iya, itu basic ya soalnya. Selain berarti lu pernah ke GoFit jadi apa kayak graphic designer juga di agency, berarti sempat magang juga dong pasti pas SMK. Sempat. Itu waktu itu di Nusa Meta. Wir Group. Berarti itu jadi in-house dong ya? Iya, tapi kan in-house itu istilahnya biasanya buat orang yang udah officially kerja lah di sana. Karyawan tetap. Pancan kali ya. Yang in-house itu bukan aku. Kalau kan intern gitu, belum bisa dibilang in-house. Cuman kayak kalau kerja di perusahaan kayak Nusa Meta gitu jatuhnya kita jadi in-house kan? Kayak maksudnya kalau di graphic design industry itu ada in-house sama ada agency, right? Ada agency, ada studio, ada buruh juga. Agency sama studio itu beda? Beda. Jadi kalau misalnya studio itu biasanya
group of people-nya lebih sedikit. Jadi orang-orangnya like kayak my studio. Yes, memang fokus ke beberapa orang-orang itu yang jadi core di tim. Yes, dan projectnya itu biasanya lebih ke creative projects. Misalnya kayak bikin buat branding coffee shop, terus bikin pokoknya hal-hal yang lebih kreatif dan lebih bisa eksploratif. Tapi kalau misalkan agency, itu group of people-nya, number of people lebih banyak. Dan mereka ngerjain pekerjaannya itu biasa kliennya lebih ke ada ambil outsourcing juga kadang, terus kan lebih leverage-nya sampai orang-orang luar yang ditarik gitu untuk kerjain. Terus biasanya ngerjainnya kliennya lebih ke company juga dan sebagainya, lebih besar. Dan bahkan melebarkan sampai advertising ya kalau. Kalau bureau itu beda lagi. Kalau bureau sebenarnya bureau itu lebih ke istilah in French itu artinya office. Yes. If you actually research about it, jadi lebih ke design office aja gitu. Tapi like between a bureau sama studio itu slightly different atau actually the same? Actually in Indo sedikit yang bureau, jadi it really depends. Cuman kalau yang gue perhatiin in the market ya, bureau itu ngerjain desainnya kayak Sosji, ada pernah tahu? Itu lebih spesifik gitu dibandingkan studio ya. Kalau gue perhatiin, kalau misalnya kita bilang branding kan luas masih. Kalau mereka tuh kayak brandingnya juga misalnya buat cafe, mereka tuh bikin sampai kayak spoonnya, kiranya, plate-nya, kayak detail banget sampai semua. Ngerti. Jadi lebih spesifik kuadrat kalau yang ada di Indo ya. Kayak Nusai kan? Bukan Nusai, right? Andi Rahmat. Iya, pokoknya itu. Nusai itu masuknya bukan buruh kan ya? Dia tuh suka ngerjain arsitektur juga gak sih? Suka kerja sama arsitektur juga gak sih? Iya, benar. Dia suka collab sama arsitektur dan memang soalnya kan memang partnernya kebetulan beliau juga orang-orang arsitektur. Jadi relate semua ke situ. Karena desain tuh nggak cuma diimplement yang kayak ada di perusahaan, di company, tapi kayak lebih luas dari itu yang kayak aku bilang tadi, bahkan spoon aja bisa didesain. Sampai ada ukirannya. It's about the implementation aja ya. Terus ini hal menarik yang gue sempet discover like belum lama ini. Cuman gue sempet ngobrol sama teman-teman SMK yang lain juga. Pas itu kita kedatangan seseorang dari kayak agency gitu. Dia perusahaan itu ngerjain advertising. Jadi kayak billboard gitu-gitu. Dan kita ngobrol sama beliau dan beliau bilang kalau misalnya perusahaan dia tuh kayak eksekutor. Jadi mereka tuh kerjasama sama studio, dan studio ini yang bikin konsep, tapi eksekutornya adalah perusahaan si bapak ini gitu. Nah itu sangat menarik karena gue selalu ngira kalau misalnya kayak ya udah lu studio, agency ya lu akan ngerjain konsep dan lu akan ngerjain seluruh eksekusinya ya di perusahaan lo itu, tapi ternyata seluruh proses kreatifnya pun kayak dibagi lagi gitu loh. Jadi kayak ada yang jadi konseptor, ada yang jadi eksekutor gitu ya. Iya, kalau sekarang tuh memang udah lebih ke divide lah, karena kan memang ada bagusnya juga, maksudnya secara market lapangan pekerjaan juga lebih luas jadinya kan, dan orang kerjanya lebih spesifik. Maksudnya some sort of job role yang memang bisa diambil dan bisa diambil spesialisasinya. Ada bagusnya juga, ada plus poinnya. Kalau misalnya itu biasanya memang fokusnya ke advertising. Jadi cara kerjanya itu dia kerjasama partnership with some studios or maybe agency yang commercial atau bahkan yang 3D, 2D itu sekarang juga banyak. Kalau misalnya ke Sarina pernah lihat ada yang kayak pop up di billboardnya yang 3D, yang kayak seolah-olah depan muka lu. Nah itu kan kayak di luar negeri kan sekarang tuh itu udah banyak di GIPI kan kayak juga suka ada kan ya. Itu basically yang ngerjain di billboard itu mereka punya space tertentu. Nah orang-orang yang kerja sama ini atau dengan studio sebagainya itu bayar kerjasamanya. Jadi bisa aja klien si studionya ini bilang, gue mau pasang nih di billboard, lu ada nggak? Dia pasti udah ada partnernya. Atau bisa juga sih kayak kita misalnya emang banyak nih modalnya, duitnya gitu, terus mau masang cari aja gitu, nanti mereka yang kasih nih available spacesnya di mana aja, mau pilih yang berapa budgetnya. Karena kan itu kalau misalnya kayak terutama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, di mana kan lebih tinggi untuk orang bisa lihat gitu advertising dulu. Cuman kayak si eksekutor ini maksudnya jadi eksekutor desain dan dia juga yang punya vendor si billboardnya ini kan ibaratnya? Enggak juga, bisa iya, tapi kebanyakan sekarang udah pisah. Jadi kalau yang kayak lo maksud tadi itu just ngurusin deliverables untuk billboardnya. Jadi kayak dia benar-benar jual space yang dia pasang. Layar-layar itu mereka pasang. Termasuk kayak di lift, itu juga yang mereka pasang yang kecil-kecil kayak TV kecil.
Yes, gitu. Oke. Kebayang ya harusnya. Oke. Mungkin sekarang kita balik yang pas intern waktu itu di Nusa Meta. Di Nusa Meta itu pas intern kurang lebih your regular works itu ngerjain apa? Awalnya ini unik nih. Gue tuh 6 bulan kan intern itu biasalah pasti kan kalau misalkan starter entry level graphic designer dulu karena memang spesialisasi gue di situ. Gue memang dari awal tuh udah niat pengen nekunin ke brand designer. Sedangkan di Indo itu kayak nggak banyak diakui atau bahkan awalnya di sana tuh nggak diakui sih adanya brand designer. Jadi kayak memang ya udah harus apply as graphic designer. Terus job roles-nya ini sama scope of work-nya ya standar sih awalnya lebih kayak lu ikut proses brainstorming-nya di sana, terus lu juga basically bantu tim commercial untuk take content dan sometimes bantu edit dan gue juga pernah bantu motion beberapa kali bikin aset dan sebagainya. Tapi terus memang di 1 bulan pertama itu bersyukurnya gue dapet kepercayaan lebih. Akhirnya job role-nya yang graphic designer itu dengan job desk yang udah sedikit bergeser ke brand designer. Jadi kan waktu itu Nusa Meta juga lagi ngembangin sebagai bisnis unit ya dia dari Weir Group itu kayak certain parts of Nusa Meta akan dibagi lagi fokusnya. Dan dari situ ya udah jadi gue yang bikin environment-nya itu di dalam desain, di brandingnya yang baru. Jadi misalnya ada 5 subnya itu gue yang desain. Jadi arahnya itu udah fokus pure ke branding lah setiap hari. Paling cuma ada beberapa kali bantu ngedit dan sebagainya. Nah itu yang lama adalah karena gue harus benar-benar research dan harus ACC setiap segmennya, setiap partnya gitu. I feel that sih. Karena kan itu samping yang serius dan itu ngomongin sustainability juga untuk depannya gitu. Implementation, terus juga pada saat itu visionary-nya Nusa Meta itu belum cukup generasi yang kayak Gen Z sama Alpha lah ke bawah sana. Masih cukup milenial bisa dibilang. Jadi gimana caranya lu juga, gue maksudnya yang waktu itu baru start intern, somehow pas ngerjain itu from scratch pun gue udah harus pitch ke yang lebih senior, yang even gak percaya sama konsep Gen Z dan sebagainya itu. Tapi kayak gimana caranya lu meyakini dan lu bawa data yang bisanya valid dan strong gitu. So like 1 bulan lu jadi intern graphic designer, terus setelah itu bulan-bulan selanjutnya berarti dipercayain buat jadi brand designer Nusmat? Not specifically, waktu itu tetap jadi sertifikat pertama gue tuh tetap graphic designer. Nah terus 6 bulan berikutnya banyak decided lanjut. Karena sebenarnya ujian sih balik lagi ke sekolah kan. Tapi kayak aja pengen aja. Soalnya memang thankfully berarti kerjanya mobile dong waktu itu? Mobile, tapi gue pulang soal kantor juga. Iya, karena memang enak sih di situ office-nya. Free flow coffee. Enggak setiap hari kok. Tapi sekarang Nusmat pindah kantor loh. Iya. Jadi punya gedung baru kan? Di kota. Yes. Nanti itu keren banget. Karena itu memang udah dari lama ternyata mereka prepare, terus sekarang akhirnya diwujudin. Jadi memang BTW di sana BOD-nya, Board of Directors-nya, C-level baik banget. Sangat-sangat respectful. Kayak memang menjunjung, orang-orang itu kayak menjunjung attitude dan etiket yang sangat baik gitu. Jadi kalau misalkan di sana waktu itu kan Nusa Meta masih kayak terpisah ya gedungnya sama yang di Weir waktu itu memang punya headquarters tersendiri lah. Itu di situ gue lebih banyak kesana, tapi memang sering diajak sama waktu itu chief commercialnya sama waktu itu CPDO yang lama untuk main ke Weir. Jadi nyebrang lah gitu, atau kita makan siangnya bareng gitu, nyebrang ke sana gitu, nyari makan gitu. Terus ya udah akhirnya jadi sering main ke sana dan ternyata memang itu sebuah privilege. Tapi privilege itu kan nggak langsung otomatis lu dapet ya. Privilege itu ketika memang gue desain untuk networking gitu. Jadi istilahnya nggak bisa malu-malu karena sayang aja gitu, maksudnya ini bener-bener kesempatan, experience yang baru. Gak tahu kenal nggak kenal bidangnya beliau apa, lo mesti approach aja and then get to know them in person. Without knowing actually they're the C-level, they're the chief, they're the chairman, nggak tahu. Cause you mentioned about networking, mungkin kita mulai ke arah networking di sana ya. Boleh. Gimana? Maybe you have tips and tricks gimana caranya orang bisa networking. Mungkin specifically ini di industri kreatif. Karena sometimes people just seem unapproachable.
gue pernah buka satu kelas dan itu kita bikin kayak kita analisa traits orang-orang yang kita samperin pas networking. Itu satu, ada yang kayak very happy, very bubbly, yang approachable, terus kayak feedbacknya oke. Terus yang kedua yang kayak awalnya agak ini orang boleh lah, ya udah ngobrol. Ada yang masih ngeladenin. Terus yang ketiga ada juga yang kayak bener-bener nengok enggak, ngelirik, kadang ngelirik, masih mending kalau ngelirik. Terus dia tiba-tiba ada temennya lewat atau siapa yang dia kenal gitu, langsung hai, udah kayak ceritanya ditinggal. Itu kayak umum banget, dan kebanyakan ternyata setelah gue research gitu ya, kebanyakan ketemu yang ketiga yang kayak lebih unapproachable banget dan untouchable gitu kan. Terus yang kayak kita ditinggal gitu. Tapi kayak networking itu bisa, maksudnya kayak you go to like networking parties atau bisa terjadi dimanapun, kapanpun, atau kayak gimana caranya punya network gitu? Oke. Kalau gue selalu bilang, karena kan orang mikirnya gini, pertama kayak, oh ngomongin network pasti harus network. Sebenarnya untuk start sampai di titik itu, kita start tau nggak sesimpel dari apa? Ini random talk banget, kayak lu kenal nggak sama tukang parkir sekolah? Enggak. Nah itu, lu kenal nggak sama satpam sekolah? Minimal kayak kalau nyapa, tahu nih pak siapa bu siapa. Dan itu bener-bener kayak lu start dari orang-orang yang gak dianggap orang sometimes. Dan orang-orang seperti itu yang lu pikir kayak nggak punya power sama sekali, they will actually help you dengan senang hati tanpa lu mikir ke sana gitu. Dan memang dari situ lu terbiasa untuk bisa membuka diri, tahu porsi mana yang bisa lu buka dan bicara sama orang baru, even random topic gitu yang lu bisa obrolin. Baru abis itu kalau mau elevate lebih jauh, selain sama kakak kelas, mungkin sama guru juga yang praktisi kayak jurusan lain, itu lu bisa start kayak gue dulu memang datengin ke beberapa networking event sih. Sebelumnya gue pernah ikut summit dan sebagainya, pelongo dateng aja, yang penting kayak niat aja dulu, nekat. Sebenarnya jurusnya tuh satu sih, nekat dan ngomong aja. Karena nggak ada cara lain selain itu. Terus kayak orang kan biasanya mikir, ini orang kayak random people lagi jalan, terus kayak what you gonna do, how you can you approach gitu kan, kayak gimana. Nah waktu itu gue bener-bener dateng bawa something lah actually yang bisa gue offer. Misalnya start dari oke, aku bisa ngedesain, gue bisa nawarin lah nanti kalau cerita kesibukan gue selain sekolah, gue bisa kasih jasa desain nih kalau misalnya dia ngebut dan sebagainya. Terus gue siapin kartu nama, jadi kayak name card gitu, belum business card lah bisa dibilang waktu itu ya, masih name card aja. Terus random people lagi jalan atau lagi berhenti atau lagi diam atau lagi nunggu, langsung gue panggil kayak halo kak sorry, atau halo pak sorry, atau halo bu sorry. Pokoknya lihat aja kan dari personnya seperti apa. Saya dengan Patricia langsung jabat tangan, udah kayak nekat aja sih, kayak oh iya gitu. Abis itu ngomong apa? Terus abis itu, nah ini kan biasanya orang bingung kan, terus kayak oh my god gue ngomong apa gitu kan. Nah kalau gue biasanya bilang, saya dengan Patricia, kebetulan saya memang baru, waktu itu nggak apa-apa sih kalau lu masih kayak cukup kecil, reveal aja umur, sehingga lu juga tahu orang-orang yang bisa menghargai orang-orang youngsters ini sama yang enggak kan jatuhnya. Terus kayak kebetulan saya memang masih sekolah gitu, terus saat ini saya memang sambil ngerjain desain juga. Terus langsung aja tembak, bapak kalau gue tahu dari perusahaan apa, kalau lihat orangnya lumayan proper, atau kayak kalau gue tahu bapak bekerja di bidang apa, kakak bekerja di bidang apa. Itu good way to start banget, bidang apa gitu, itu udah paling enak. Terus misalnya orangnya jawab, tau gak first networking gue itu dapetnya orang tambang. Saya kayak oh my god, lo bahasa desain ke tambang tuh kayak iya kan, jauh banget kan. Terus kayak ya udah, kalau orang kan biasa mentalitinya drop kayak terus mikir panik mau ngomong apa. Gue punya formula, satu sebenarnya yang paling enak lu minta jabat tangan, ya kan. Yang kedua itu langsung sampein aja kayak setelah perkenalan diri lu, pokoknya beliaunya di bidang apa, bekerja di bidang apa nih kalau gue tahu. Terus nanti dari situ kayak gue tambang langsung nanya apa gitu kan, maksudnya mantau kan. Soalnya oh bapak di bidang tambang, kalau gue tahu kayak mekanisme di bidang tambang itu seperti apa bekerja, saya belum pernah dengar nih tentang industri ini gitu. Berarti kalau kita nggak tahu kita tinggal nanya aja. Maksudnya emang tujuan lu mau networking itu satu, lu harus be humble. Jadi jangan egosentris ke diri sendiri, tapi sentrisnya tuh ke orang tersebut. Tapi kan untuk start ya lu harus memperkenalkan diri lu lah sedikit. Nanti kalau misalkan orang yang memang bisa jelasin, itu akan berlanjut dengan sendirinya. Nah sebenarnya keywordnya gini nih, kalau misalnya orang mau networking biasanya kan panik nih, nggak tahu mau ngomong apa. Setelah kayak misalnya dia jawab terus kayak agak diem, krik kayak oh no gitu kan. Nah kalau gue triknya gini, pada saat kayak gue tanya, oh bapak di bidang tambang itu seperti apa,
pekerjaannya itu kalau boleh tahu kayak job role ngapain aja. Maaf ya Pak kalau pertanyaannya kurang relevan atau kurang oke, saya penasaran juga sih mau tahu tentang industrinya seperti apa Pak. Jadi kayak be humble aja bilang kalau lu nggak tahu gitu. Terus kayak nanti kan dia jelasin, coba tangkap 1-2 keyword. Jadi kayak kalau orang pertama kali networking tuh nggak akan actually fokus dengan apa yang orangnya ngomongin. Yang itu kayak ini keyword apa yang bisa gue tangkap. Sebenarnya itu triknya. Terus nanti dari 1-2 keyword, misalnya dia ngomongin tentang emas, terus kayak misalnya ya, aku nggak tahu tentang emas-emasan ini, ya udah, oh berarti kalau emas itu sebenarnya ada jenisnya nggak sih Pak, atau kayak cuma itu aja atau bagaimana, kayak hanya aja pancing dengan kayak how itu, terus nanti dari situ kan dia akan jawab. Nah lo akan lihat kalau orang ini biasanya feedback dan oke, dia akan tanya kita balik kayak, oh jadi kalau kamu gimana gini-gini, pokoknya dia akan nanya kita balik. Kalau misalnya nggak pun dan lo ngerasa kayak aduh I should just end this conversation, it's enough bro gitu kayak. Dan jangan terlalu lama di satu orang kalau masih baru. Ya udah langsung bilang kayak oh I see gitu. Jurus gue tuh oh I see gitu. Terus oh I see. Kalau boleh tahu Pak, saya boleh minta kontak Bapak atau mungkin Instagramnya kalau Bapak berkenan gitu. Terus juga ini ada kartu nama saya. Jadi kayak loki aja kalau gue belajar pakai bahasa yang maksudnya basic aja dulu. Gak usah yang kayak ngomong bisnis card atau apa gitu. Kayak basic aja dulu, just start. Ini kartu nama saya Pak, karena saya ngerjain mission, siapa tahu kalau misalkan ada yang butuh, boleh apa kontak-kontak saya gitu, nanti saya bisa bantu gitu. Terus kalau orangnya enak, biasa aku pasti minta Instagramnya, dan sometimes kalau orang itu bisa lihat valuation di diri kita, dan kalau kita udah good enough lah di mata orang lah, dia bisa pasti minta kontak kita juga. Dan kalau orangnya oke, ajak foto. Dan jangan lupa, selesai networking, kesalahan semua orang tuh kayak ya udah aja. Ini sebenarnya poin penting yang sampai hari ini aku selalu juga remind teman-temanku dan juga beberapa orang di industri lah ya, yang gak yang lebih muda pun, yang lebih tua pun tuh kadang nggak ingat, adalah melakukan business follow up. Simpel follow up lah, kayak misalnya kan tadi udah dapat Instagram atau kontaknya. Kalau misalkan orangnya pun, karena gue pernah ketemu orang yang kayak ajudan gitu, jadi kayak dari nama beliau sampai ke identitas beliau tuh harus kayak rahasia gitu sifatnya. Ya udah misalnya, oh I'm sorry I cannot blah blah blah, kan dia jelasin gitu. Terus kayak it's okay gitu. It's really nice to see you in person. Hope we can see you again or something else yang gue bisa bilang. Jadi kayak and then thank you. Terus kayak ya udah ciao aja. Jadi tetap kasih good closing lah basically gitu. Terus memang nanti biasanya kalau orang enak aku akan bilang gini juga sih, ataupun enggak, sometimes aku tetap lakukan, karena yang penting lu farming dulu nih istilahnya, kumpulin dulu orang-orang, jangan mikir kayak maunya satu spesifik bidang dan sebagainya gitu, enggak. Karena orang-orang yang kita pikir nggak relevan ini kadang bisa bukain jalan kita loh. Dan jauh banget gitu ke bidang yang kita mau. Jadi kayak more than we actually thought gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ jangan lupa untuk chat kayak halo Pak atau selamat siang gitu, kayak santai aja sih sebenarnya. Kalau gue biasa kayak gandeng antara halo sama selamat siang, selamat pagi atau good evening, good morning, etc. Pokoknya sesuaiin aja. Saya dengan Patricia yang tadi sempat ketemu di mana disebut, karena biar orang inget. Jadi kalau nanti dia scroll, ketemunya di sini. Terima kasih apa gini gitu. Oh jadi follow up itu bentuknya cuma thank you doang? Iya, actually thank you. Atau kalau memang lu oke banget ya sama orangnya, lu bisa kayak jelasin aja kayak lu interested banget tadi dengan explanation dia, atau misalnya sharing dia tentang apa, terus kayak pengen get to know lagi sih one day kalau bisa ketemu, pengen meet up, udah berani aja. Iya, karena memang just start aja dulu. Jadi kayak you will never good at it actually. Jadi kayak kalau misalnya lu nggak pernah start, lu mikirnya kayak oke lah mau grinding dulu, mau nyiapin dulu sampai gue oke banget, desain gue oke banget, itu nggak akan pernah jadi. Gitu sih. Jadi kayak just start. Berarti takeaways-nya adalah first you can do networking everywhere, to anyone yang bahkan orang lain mungkin nggak anggap gitu, tapi just do it. Karena those people mungkin aja bisa buka jalan ke lu kan, even like your kakak kelas, your teacher gitu. Tapi kalau misalnya you want to get level up your network, bisa ke networking party atau event-event networking gitu ya. Sebenarnya kalau party itu agak rancu ya, maksudnya. What's it called sih? Networking? Enggak, lebih ke biasanya macam-macam. Kalau mau itu bisa kayak konteksnya 18 plus gitu ya? Iya, jadi kurang enak. Karena mentorku, yang memang juga levelnya kayak mama papi aku umurnya. Jadi maksudnya untuk protect juga lah, karena itu penting. Terus kayak dari situ aku jadi bisa tahu, jadinya aku sebenarnya kalau misalkan kalian mau elevate, aku nggak terlalu rekomen ya kalau mau ke networking parties, karena itu terlalu blur. Bisa aja bisa enggak.
meskipun casingnya oke kayak gitu, tapi lebih ke ini sih biasanya conference atau ke summit atau kayak just exhibition itu bisa. Kayak misalnya nggak tahu nih ada desainernya atau enggak, udah approach aja orang yang lagi lihat, misalnya sama-sama lagi ngeliat satu karya, tiba-tiba kakak tertarik ya sama ini gitu, kayak nekat aja gitu. Maksudnya kakak tertarik sama apanya gitu, objeknya misalnya, terus kayak oh iya, oh sorry kak, saya Patricia, nekat aja gitu langsung, terus jadi kenalan. Gitu, jadi kayak just start nekat itu sebenarnya. Semua bro. Sih. Baiklah. Terus tapi tuh bisa kayak sampai ke bos-bos gede itu emang awalnya you start small. Yes, everyone will start small. Damn. Maksudnya gini loh, aku selalu ngomong proses ya, karena kayak gue tuh kalau misalnya disuruh sharing pun ya basically dipanggil, gue akan ngomongin proses dan how to-nya dibandingkan ngomongin siapa gue. Karena kayak itu nggak penting, maksudnya itu kapanpun naik turun akan tetap ada. Jadi what you need to share adalah prosesnya and how do you do it gitu. Makanya kan tadi gue langsung kasih step by step spesifik. Jadi supaya orang bisa implement. Kalau misalnya cuma ngomong, lu siapin diri, siapin kartu nama, terus siapin nanti ngomongnya pasti greetings, itu blur banget. And ya udah at the end of the day orang nggak ngerti cara lakuin ini gimana. Dan sama kalau kalian mau elevate lebih jauh, certain events tuh memang berbayar, tapi harganya masih oke kok. Maksudnya bisa ditabung lah. Masih ada yang jajan friendly sampai enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang mau elevate, invest sampai benar-benar oke sih. Tapi nggak menutup kemungkinan, kayak gue pernah cuman datang ke exhibition biasa, ke summit biasa, conference biasa yang juga free, ketemu kok sama si level dan sebagainya. Jadi intinya jangan maksa mau langsung yang tinggi-tinggi, start dari yang small dulu. Termasuk di kerjaannya, kayak di intern. Kayak kalau misalnya dikasih kerjaan apapun, jangan protes. Kalau gue ya, ini juga bahkan advice yang sangat-sangat interesting, insightful dari banyak orang industri yang udah sangat-sangat rich gitu bahkan ya kalau mau ngomongin itu. Mereka selalu bilang kalau misalnya tuh dikasih job description atau kayak yang dari job role lu ini cuman sejauh mana, tapi yang lu disuruh kerjain scope of worknya sejauh mana-mana banget itu, just do it dulu. As long as itu masih apa ya, gak merugikan lu dalam artian gak menjatuhkan lu sebenarnya. Tapi banyak juga yang bilang sebenarnya kalau ada yang menjatuhkan lu pun, lu harus bisa cari key findings-nya di situ, kayak belajar dari situ. Dan kalau misalnya lu istilahnya one day kerja di scope of work yang di situ, lu udah tahu apa yang oke dan nggak oke, apa yang boleh dan nggak boleh gitu. Jadi semuanya lu mesti cari the light lah dari apa yang lu kerjain. Emang kalau misalnya orang nggak bisa percaya kita, pasti orang kasih kita kepercayaan yang kecil dulu kan. Kalau misalnya mereka lihat kita bisa dipercaya untuk hal kecil, mereka pasti kasih kita hal yang gede. Basic question, what is your favorite agency atau studio? Oh my god, susah ya. Oh no, favorite ya. Karena kan sekarang maksudnya nggak cuma agency ya, studio ada, bureau ada. Agak banyak boleh ya. Kalau bureau boleh. Sosji. Kayak itu paling unik deh. Shout out buat Kamonik. Yang bikin 78, right? Iya, yang bikin 78. She's very very nice. Dan memang seru banget orangnya. Terus I think Joce juga pasti suka sih. Satu kolektif. That's my favorite studio too. Ngerti banget, kayak duh gimana nih, kasih tau tolong. Mereka yang bikin ini kan, yang bikin Adgi Week. Yes, Design Week. Itu kayak last year. Lu kalau lihat kayak super kayak sinting banget. Itu kayak banget. Dia ngerjain semuanya, gue nggak tahu dia tuh skill set macam apa di timnya gitu. Maksudnya juga headnya sih luar biasa sih. Kaseto, right? Shout out, keren banget. Tolong dong yang ajarkan. Ada lagi? Kayaknya yang lo suka juga deh. Thinking Room. Yes, obviously. Itu kayak everyone's basic favorite sih sebenarnya kayaknya ya. Kayak legend. Thinking Room tuh art directornya keren-keren. Karakter, One Off, Ciira. Oh, mereka tuh ada beberapa. Ada beberapa. Dan project-project mereka yang kayak Mangkunegoro tuh kayak Mangkunegoro itu keren banget sih. Keren banget, kayak royalty banget. What's interesting about branding adalah lu nggak cuman kayak copy paste apa yang ada di Pinterest, tapi lu bisa create something new gitu kan. Yang kayak beberapa orang tuh baru pertama kali lihat. Sebenarnya ide tuh nggak ada yang original, karena kan balik lagi kayak kita contoh nonton iklan, nonton advertising, pattern simple tuh sebenarnya kita juga nangkep loh dari situ, atau kayak dari jalan, dari tanaman pun tuh bisa nangkep. Tapi
yang bikin desain itu berbeda, branding itu bisa otentik adalah research ya. Betul. Storytellingnya. Betul. Itu yang bikin valuationnya jadi gede banget gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak kesalahan biasanya desainer pemula biasalah. Kita tuh bikin dulu baru cari filosofinya. Betul. Kayak ini biar match. Sedangkan tuh kayak nggak kayak gitu caranya. Di industri kalau misalnya kayak gitu abis sih kayaknya. Dan yang orang nggak sadar tuh gini kadang. Oke lah, research gue cukup nih segini, tapi dia nggak research benar-benar ya, sebenarnya nggak benar-benar nyari dari berbagai sumber, terutama simbolisasi gitu, buat super graphic dan sebagainya atau ikonografinya. Terus ya udah kurang lebih gini. Tapi ternyata kalau dia cari mungkin di bahasa lain, di meaning lain, di filosofi yang lain, itu ada bad meaningnya. Itu bahaya banget. Jadi memang benar-benar mesti di research. Oke. Supaya desain itu juga bisa dipertanggungjawabkan sama mereka kan. Ditambah zaman sekarang kan maksudnya ada AI. Itu nggak selalu benar loh. Apalagi history. Jadi kan kebetulan kayak di film, gue ada namanya art history dulu sampai sekarang filmmaking history lah basically. Dan itu dosen gue sangat-sangat tahu mana yang pakai AI dan enggak. Karena urutannya salah. Terus dia bilang kayak, ini harus exactly bener nih, tepat gitu-gitu. Terus kayak nggak boleh salah, nggak boleh false information. Ada detail yang dia kelewat. Jadi kayak misalnya sesimpel misalnya peradaban ini sebab akibatnya orang kan mikir karena negara ini misalnya gitu, atau kayak warga yang begini. Sebenarnya ternyata sumbernya tuh dari majalah ini yang mempengaruhi pemikiran ini, dan itu nggak ada yang disebut. Kalau lo nggak research, jadi kayak udah pasti salah. Gitu, crazy right? Oke. Sourcesnya masih banyak lah. Oke. Tadi kan udah studio. Kalau sekarang kalau misalnya a person in like the graphic industry design, maybe someone, gak harus someone you know, boleh aja someone you look up to, even though sekarang belum kenal sekalipun. Mungkin admire dari desainnya sih. Kalau gue tetap cinta lokal sih, to be honest so far, karena Indo kan udah berkembang banget, sangat-sangat jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Evan Wijaya, itu yang pertama. Itu kayak wah epic. Evan Wijaya tuh previously sebelumnya tuh di Thinking Room. Yes, dan beliau sekarang memang udah berkarya sendiri juga. Dan specifically in film, desainnya tuh wah udah, maksudnya versatility-nya tuh wow banget. Bener-bener kayak kalau almost every, bahkan kayak hampir semua deh. Kayak poster, title treatment tuh judul yang didesain itu semua beliau yang bikin. Ko Evan. Jadi Ko Evan juga a very very humble person. Jadi kan maksudnya dengan desain sebagus itu dan udah baru kemarin di ulang tahunnya launch website-nya sendiri. Tuh kayak udah sungkem aja gitu. Memang pernah ketemu in person, very cold, tapi seru. Maksudnya kalau memang karena orangnya humble banget gitu. Aku sempat ini loh pas bikin film Ko Nggak Nyala kemarin, dengan title treatment yang aku pelajarin lah dari cara Ko Evan ngedesain. Maksudnya aku coba berarti layoutnya tuh seperti ini, oke, marginnya dan sebagainya. Aku coba bantu temenku yang memang kayak pengen pursue graphic design in film. Akhirnya aku bantu bikin title treatmentnya dengan benar-benar perhitungan dan grid. Terus juga filosofinya. Terus dari situ kita custom font juga. Nah baru terus sama temenku bikin posternya kan. Dengan konsep yang udah kita roaming bareng-bareng lah, basically kita research. Terus aku iseng, mau nggak? Karena dia juga a big fan of Ko Evan kan. Coba gue send ke Ko Evan. Karena emang gue sudah beberapa kali sih ngobrol juga sama Ko Evan ya by DM dan juga langsung ketemu sekali. Terus kayak siapa tahu di reply yang kali ini buat bantu kasih input atau ada correction tertentu. Terus he responded. Itu kayak wah, aku kirim ke temanku langsung happy banget, dan memang dia bilang title treatment is really good. Terus dia nanya dikit about the poster and I explain it and bagus. Jadi approve by Evan Wijaya guys posternya. Kok nggak nyala ya? Iya, kok nggak nyala. Terus ada lagi sih, kalau yang bisa dibilang close ya, pretty close itu Kamonik salah satunya. Itu yang bikin 78. Terus Ci Ingrid 79. Itu kayak siapa yang bikin 80? Kita lihat ya nanti ya. Lagi sayembara kan lagi nyari kan sekarang. 79 and 78 tuh kayak dua desainer cewek ya akhirnya. Bener-bener itu keren. Mereka tuh pertama yang desainer cewek. Dan lucunya kita pernah foto bertiga. Itu lucu banget. Jadi actually ya Kak Monik itu kan aku kenal lebih dulu dari event. Bener-bener aku approach selesai itu. Terus Ci Ingrid itu juga kenalnya di event. Abis itu
ini memang butuh apa ya, waktu untuk bisa sampai di titik itu, dan gue akan terus berusaha supaya bisa level up ke depannya. Ci Ingrid itu yang akhirnya ngajak foto. Dan Ci Ingrid yang nge-post gue, padahal saat itu baru kenal. Gak masuk akal gitu maksudnya. Dan memang se-legend itu. Terus juga ada Pak Ricci, ketua umum ADGI yang sekarang, is very nice, sering komen. Jadi ya kami sering komen-komenan. Sama Kak Cita satu lagi lah, yang maksudnya sering kontak-kontak. Itu waketumnya keren. ADGI sih top sih. Kak Cita Tahir ya? Yes, Kak Cita Tahir. Milestone top. Sama tadi Pak Ricci Beat Group Asia. Kalau Pak Ricci sama Kak Cita itu stylenya lebih ke corporate. Iya. Tapi juga keren banget sih, karena kan memang corporate itu tetap dibutuhkan. Maybe this is gonna be the last topic. Tadi kita udah sempat singgung juga soal AI, right? Yes. Sebenarnya graphic design sendiri, setelah gue dalemin dan kecemplung juga ke industri ini, gue menyadari kalau misalnya graphic design itu implementasinya banyak banget. Even kayak tadi yang lo bilang sendok aja bisa didesain, terus signage, apapun yang sebenarnya kita lihat yang kita nggak sadarin tuh graphic design juga involve gitu kan. Including this table. Yeah, tapi what do you think about graphic design in the future era? Maksudnya apakah a part of this creative industry akan stay gitu? Atau apakah graphic design cuman memang seharusnya jadi skill set lo aja untuk lo pursue actually something else gitu? What do you think? Jadi sebenarnya di creative industry ini kan kalau lo perhatiin udah banyak digantikan ya levelnya dengan AI ini yang benar-benar massive banget gitu. Perubahannya tuh ekstrim banget, dan kalau nggak dikontrol tuh udah KO lah. Sebenarnya kalau lo perhatiin ya, kita mau kerja secepat apapun, segila apapun, udah pasti kalah sama AI. The thing is, yang harus tetap kita pertahankan adalah human being-nya kita. Sense of human-nya ini di suatu karya itu apa? Dan itu yang nggak akan pernah bisa digantikan dengan AI. Even though lo bisa prompt sedetail mungkin, sespesifik mungkin, dan jadinya sejadi-jadinya. Tapi kalau misalkan lo nggak menjadikan AI ini sebagai partner, sebagai teman kerja istilahnya, terus untuk bisa deliver sesuatu yang lebih luar biasa ini, ya udah kalah. Sebenarnya basically semuanya itu termasuk di film aja kan sekarang udah quote on quote mulai tergantikan ya. Editing aja sekarang editor kerja cut sama ini sekarang udah AutoCAD loh, kayak podcast gini yang ada jeda-jeda gitu dia udah bisa AutoCAD gitu. Kan serem banget ya, maksudnya editor bakal kerja apa. Tapi yang berbeda ini kan editor harus punya specialization. Maksudnya dia ini specifically bisa ngedit apa. Itu yang akan dicari. Dan sebenarnya kalau misalnya mau diobrolin tentang posisi paling aman tuh apa sih? Menurutku ya, dengan research juga basically dengan senior-seniorku adalah PM itu? Atau konseptor juga. PM. Jadi kalian bisa execute nggak? Bisa. Tapi alangkah baiknya selain kalian execute, kalian juga yang nge-handle, yang nge-manage. PM itu project manager, right? Yes, project manager kan kalau misalnya nggak ngerti nggak bisa manage. Setidaknya ya kayak aku nggak terlalu jago nge-motion karena udah lama banget nggak megang lah basically gitu. Jadi kayak di kelas pun tuh aku ngerjain, misalnya ada kelas motion kemarin di film tuh aku benar-benar mengandalkan tutorial, dan itu maksudnya memang boleh ya. Tapi dari situ aku jadi ngerti kayak thinkingnya dan sebagainya dari situ. Makanya kalau temenku nggak cepet konsep, biasanya aku yang bantuin. Coba ya possible atau enggak, aku selalu nanya gitu. Terus aku gambarin, nanti begini, jadi setidaknya bahasa teknikalnya aku paham. Tapi kalau dibilang kerjain, nggak, nyari tutorial tuh kayak satu-satu gitu. Kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Memang, kesalahan orang adalah sekarang diajarkan untuk, harus jadi orang yang spesialis gitu, spesialisasi. Tapi sebenarnya ada hal yang mereka lupakan. Harusnya tuh kita jadi generalis yang punya spesialisasi. Jadi lo tetap bisa semuanya, tapi lo punya satu specific thing yang lo bisa gitu. That you are very good at it, tapi juga certain part that you are very good. Gitu. Jadi misalnya kayak, aku selalu nanya, ini bisa buat teman-teman yang lain juga gitu. Random sih, nggak hanya di desain sih, di semua bidang. Kayak istilah kalau dokter punya spesialisasi kan, tapi sebenarnya dia dokter umum, dia ngerti dong kalau sakit perut sama sakit apa dia bisa bedain gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Mindsetnya. Misalnya kayak ini nggak perlu dijawab ya, misalnya bisa dipikirkan juga, bisa dicontemplate gitu, direfleksin, karena yang penting
karena gue pernah ditembak sama satu orang yang memang kayaknya udah luar biasa banget di networking. Itu kayak, lu spesialisasinya apa? Bahkan gini, lu bisa apa? Orang tend to be kaget kayak, langsung panik. Sedangkan lu harus bisa jawab, spesialisasi lu atau niche lu apa? Gue pernah tanya, emang niche lu apa? Lu masih bisa jawab. Jadi misalnya kalau lu bilang you are a graphic designer, lu jangan cuma bilang you are a graphic designer and apa, motion designer. Tapi you specialize in what? Yeah, specialize in what? Graphic designer specialize in commercial making apa? Misalnya gitu. Jadi dari situ orang udah tahu, oh kerucutnya ke sini, arahnya ke sini. Dan itu akan menyelamatkan lu juga ke depannya. Karena dengan lu tahu itu dan berharap lu harus berteman dengan AI ini, itu akan bikin kayak lu jadi master banget. Karena kalau lu mau compete sama AI udah kalah dari sekarang. Bener. Makanya kayak waktu itu gue pernah ngobrol sama seseorang di sekolah juga, and beliau bilang kalau misalnya AI itu nggak akan matiin orang yang bisa AI, tapi mereka akan matiin orang-orang yang nggak bisa ngerjain pakai AI ini, right? Karena kan AI itu automation. Dia data aja, kalau kita sekarang nih harus ngedata satu-satu, misalnya bikin tabel, dia kan langsung nge-prompt, kelar. Maksudnya kayak sekarang udah banyak orang tergantikan. Jadi aku selalu pesen sih, nggak hanya di creative industry, bidang apapun. Aku cuma selalu pesen, even di farmasi, even di food, harus ngerti tahu AI dan tech-nya di sana apa. Minimal kalau belum reach out, tapi kalian udah research, oh arahnya ke sini. Cari-cari tahu dulu lah, curi-curi start kayak oh nanti begini. Berarti skill set yang gue siapin kalau gue belum bisa akses itu begini. Jadi nanti pada saat tiba Web3 bakal dar banget. Sekarang tuh masih kayak 2.5 lah, beralih ke Web3 dan sudah mulai juga gitu. Tiba-tiba 3D dar gitu, nanti kalau yang nggak bisa kalah. Makanya termasuk our parents, kalau ini tips banget nih, pro tip, kalau misalnya mau bisa komunikasinya enak gitu sama orang tua kita, share tentang AI ke mereka. Mau nggak mau share aja, minimal tentang Google, tentang ChatGPT. Mostly parents kita sama sekali nggak ngerti. Dan tentang itu ada fun fact, generation gap kita. Jadi boomers itu ke kita, mostly parents kita kan boomers sama Gen Y, millennials ya. Itu transfer ilmunya 100% nggak ada ternyata. Karena kita semua belajar dari HP, digitalisasi. Sedangkan kalau misalnya tiap generasi harusnya transfer ilmunya itu 70%, 30%-nya itu berbeda, modifikasi kita sendiri. Sedangkan boomers, which is our parents yang 50 itu, dan 40 itu milenial akhir, udah boomers lah ya bisa dibilang deket gitu, itu sama sekali nggak ada transfer ilmunya ternyata. Transfer ilmu tuh maksudnya? Kita nggak nangkep basically, in general ya researchnya gitu. Dengan apa yang sebenarnya mereka deliver ke kita. Makanya kan kita kalau misalnya dikasih tahu, ini basic lah ya. Kita kan lebih dengerin internet sebenarnya dibanding orang tua kita. That's why. Jadi kadang kenalin aja ke orang tua kita, simpel-simpel gitu. Voice comment aja kadang belum tentu ada yang paham loh. Ya kan. Aku pun ngajarin brain rot loh. Tapi anomaly itu serem banget. Iya, itu kan maksudnya kalau misalnya orang tua, kita nggak tahu loh brain rot ini bisa sejauh mana kasarnya. Kalau suatu hari bisa sampai kayak berbahaya banget, parents kita nggak ngerti kan juga kasihan. Jadi that's why. So jadikan AI tools dan your bestie gitu. Tapi karya yang human, maksudnya karya yang benar-benar dikerjain sungguh-sungguh sama orang yang passionate ini tuh kelihatan banget loh. Beda banget sama yang apa yang dikerjain AI. I think that's what makes it different sih. Kadang orang masih bilang gini, karena AI-nya belum, advancement-nya belum jauh. Tapi actually, kalau orang yang memang udah kerja di industri, kayak orang masak aja, beda tangan tahu. Iya, bener. Itu mesti bener-bener di-nurture dan dilatih. Ini tetap ada yang nggak bisa bohong, karena sampai hari ini pun copywriting ya, itu gue bisa tahu tuh yang bener-bener pure AI sama enggak. Jadi, plus orang-orang yang udah senior, intuition-nya tuh kuat banget. They just know. Kadang nggak ada bukti, they just know. Itu kayak gitu. Jadi that's why. Karya yang dibikin orang yang sungguh-sungguh tuh ada soul-nya nggak sih? Ada nyawa dan nafasnya gitu. Itu beda banget. To end this, mungkin ada something yang mau you promote atau you want to tell buat teman-teman markas yang ada di sini? Boleh. Ada dua. Satu dari film. Sekarang
kita udah rilis dari Arc Anchor. Kok nggak nyala? Boleh cek di YouTube dan juga Instagram kita @arc.anchor. Basically buat teman-teman juga yang one day nanti kalau kita ada kesempatan syuting, kita bisa buka open volunteer buat yang mau belajar di dunia perfilman seperti apa. Intro lah ke situ. Bisa nanti kontak-kontak sama Arc Anchor atau mau ngomong ke aku langsung dan juga teman-teman dari Arc Anchor boleh banget. Jadi bisa check it out dan biar selalu updated. Terus yang kedua, communityku Gen Strive yang basically memang di situ aku jadi co-foundernya dan menyelenggarakan berbagai acara, creative directornya. Next di Oktober ada upcoming Festival Gen Z Indonesia, FEZI 2025. Nanti ada volunteernya yang mau ikut buat ngembangin dan juga belajar networking basically di situ dengan orang-orang yang luar biasa. Oke. Sip, that's it? That's it. Thank you so much, Pat, for today. Thank you so much, it's a pleasure. Okay, bye-bye. Bye-bye.